MPG News, berita digital tajam dalam berita masa kini. Saat ini saya berada calon kades nomor urut 2 dengan incumbent. Kita akan bertanya sedikit terkait visi dan misi Pak Kades. Selamat siang, malam Pak Kades. Bisa diperkenalkan nama, terus visi dan misinya seperti apa Pak Kades? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Opik Pung, Kampung Salagadog, Desa Jayabakti, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Nah, untuk kali ini saya sudah melakukan selama menjalankan tugas hampir masa bakti habis sampai tanggal 18 Mei nanti, yang insya Allah untuk di putaran 2 periode ini kami akan melaju ke pencalonan yang kedua kali. Dan insya Allah kami pun di situ bisa tertuangkan untuk visi dan misi ya. Iya. Misi kami ke depan yang insya Allah kami akan dengan terwujudnya masyarakat dan Desa Jayabakti yang adil, sejahtera, mandiri, serta daya saing membudaya dengan tata kelola pemerintahan desa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang baik melalui kerjasama dengan semua stakeholder dan elemen daripada masyarakat, baik secara lembaga maupun internal maupun secara eksternal. Ya. Itu ya. Nah, untuk visi saya dan misi ke depan, saya insya Allah ketika saya nanti diberikan julukan menjabat ataupun saya kembali untuk dalam pemilihan nanti 8 Mei, saya terpercaya untuk jadi kepala desa untuk melakukan 2 periode. Ya insya Allah saya juga punya visi yang akan saya tempuh, yang mungkin secara janji saya akan dituangkan dengan bukti nyata saya. Yang pertama, saya akan meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang memang penuh dengan rasa binaan, dan juga masyarakat desa itu masyarakat desa dan daya saing ya, daya saing desa. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kesehatan serta mengusahakan jaminan kesehatan ya. Nah, di sini kan kita masih perlu banyak pemahaman juga ya di bidang kesehatan, yang alhamdulillah kami telah bekerja sama dengan pihak dinas terkait, dengan dinas kesehatan ya. Kami Desa Jayabakti selama kami menjabat yang alhamdulillah udah cukup dengan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak dinas kesehatan, dengan pihak kapus ataupun dengan pihak puskesmas Desa Jayabakti atau Kecamatan Cidahu, kami sangat menjalin. Ya. Dan perlu kita garis bawahi bahwa di kita dikatakanlah desa itu betul-betul bukan desa tertinggal. Ya. Katakanlah kalau desa mandiri mah tidak, tapi kita masih penuh bangsa dan penuh sangat membutuhkan kerjasama, terutama untuk meningkatkan nanti di daya saing tentang kesehatan. Yang insya Allah kami akan melakukan ketika kami ada nasib kembali terpilih oleh masyarakat. Hakikat Tuhan yang Maha Kuasa menakdirkan, ya insya Allah kita akan lebih meningkatkan baik secara integritas maupun serta kelola. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kami punya niat juga untuk masyarakat Jayabakti menjadikan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan. Dalam arti di dalam kita akan lebih untuk meningkatkan sifatnya pelayanan baik secara publik maupun secara eksternal dan eksternal. Nah, terutama di bidang publik. Nah, mungkin selama ini yang alhamdulillah kami sudah berhasil selama menjabat 6 tahun ini, boleh dikatakan bukti-bukti yang dirasakan oleh masyarakat. Terutama kami menjalin terutama di bidang masalah satu, pengelolaan tentang aset tanah desa. Yang kedua, untuk pemberdayaan terutama kami mengedepankan untuk secara religi, ya, kemandirian terutama tentang sosial di bidang agama. Ya. Nah, untuk kedepannya kami akan lebih meningkatkan baik di dalam kegiatan sosial, budaya, adat daripada untuk lingkungan masyarakat. Ya. Terutama kaitan dengan religi ya, religi. Yang sifatnya religi itu adalah berbuka mandiri dalam arti keagamaan. Ya, alhamdulillah setiap hari Rabu kami selama menjabat, setelah terwujudnya seorang kepala desa dan kami setelah terpilih, ya alhamdulillah awal dari 2016 sampai 2020 akhir ini kami tetap menjalankan sesuai dengan program harapan kami awal, perencanaan kami awal,
sehingga bisa dilaksanakan setiap hari Rabu kami lakukan sosial kontrol dalam keagamaan pengajian, rutinitas dalam mengajak kami sih sebetulnya bukan cuma untuk pemerintahan ataupun staf sektor yang ada di desa, tapi ke masyarakat pun alhamdulillah penuh rasa bina, penuh rasa tanggung jawab. Kami mengajak itu sudah gugur, dan banyak juga untuk jamaah-jamaah dalam keagamaan ya, itu dalam kontrol waktu tidak panjang, tidak lama sebetulnya, dari jam 9 sampai jam 10, tapi alhamdulillah penuh peningkatan rasa ketakwaan, solidaritas dalam keagamaan masyarakat itu bukan cuma kami dan lembaga, tetapi masyarakat pun banyak yang ikut serta. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah di sini kami akan menjadikan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan. Dalam arti tata kelola pemerintahan itu di situ di Desa Jaya Bakti yang baik akan lebih baik. Nah kemarin kami akui menurut kacamata kami adalah baik, tapi akan kami meningkatkan akan lebih baik. Nah akan lebih baik itu di bidang kontrol ke masyarakat, terutama ajakan-ajakan tadi yang kami telah dilontarkan ataupun yang telah diutarakan kepada pihak daripada yang menggunakan nama kami. Nah yang kelima, kami akan meningkatkan sarana dan prasarana, terutama di infrastruktur. Ya infrastruktur itu desa yang meliputi pertama dari pertanian, dari kesehatan, pendidikan, dan rencana insya Allah, dan memang itu ada anggaran-anggaran yang kita gali potensi baik pemerintah dari anggaran APBD, APBD dan anggaran yang dapat yang disusulkan dari pemerintah pusat itu di bidang pengelolaan, terutama dalam perikanan, dalam peternakan. Nah, di kita kan kalau bicara peternakan, kalau secara global bicara yang namanya benefit perusahaan yang besar kan di kita sangat dibatasi dengan izin ya. Tapi untuk meningkatkan kegiatan ketimban pengangguran ya kami tidak ada salahnya. Yang masyarakat punya lahan dan punya fasilitas. Nah nanti bisa bekerja sama dengan tata kelola sifatnya sumber-sumber yang memang kita akan gali yang ada potensi di wilayah desa. Itu Bung ya. Terus masih ada visi kami untuk meningkatkan ya kehidupan yang harmonis, yang toleransi, penuh beragam, yang sakit sapa, menyapa, dan penuh dengan rasa toleransi, terutama menghargai. Terutama kan di kita Jaya Bakti ini banyak perumahan ya. Banyak perumahan Bang. Di sini perumahan itu kan boleh dikatakan dinamika, berbagai adat dan budaya. Nah kami di sini sifatnya nasionalis, kami tidak mengacu individu kepada satu golongan. Yang namanya perumahan di sini kami Jaya Bakti punya 4 perumahan. Yang satu Jaya Bakti Permai, yang 2 Cidahu Hijau, yang 3 adalah Bukit Cidahu. Yang 4 ini yang Cidahu yang di sini lupa lah, yang jelas itu aja. Nah di situ kami akan kontrol itu dalam arti saling berbahu, bukan kami saling untuk tidak menghargai. Artinya kita saling toleransi. Karena yang namanya perumahan itu kan nasionalis. Yang namanya masyarakat kami adalah patut kita hargai dan patut kita hormati. Adapun perbedaan pendapat dalam alam akidah ataupun dalam ajaran, nah itu kan udah sifatnya ditetapkan dalam aturan, di situ udah diatur dengan di butir-butir Pancasila ya. Yang terutama yang pertama yang harus kita yang pertama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita terapkan keradaban. Beradaban itu dalam arti kita seorang birokrasi dan kita pemerintahan yang terpercaya oleh masyarakat. Nah, masyarakat bisa menjadikan kami dasar mereka. Mereka bisa jadi mereka tanpa kami. Nah, disitulah kami insya Allah nanti akan saling menghargai dengan mereka. Kecuali keyakinan ya tetap keyakinan. Tapi kalau berbicara masalah agama ya insya Allah sih mayoritas saya lihat di masyarakat Jaya Bakti boleh dikatakan mayoritas umat Islam. Ada beberapa yang memang non-Islam ya, tapi kan kita tetap harus kita saling hargai ya. Yang namanya kita pemerintahan, kita adalah wadah satu sentral dari masyarakat, ya tetap kita penuh rasa tanggung jawab untuk saling bina dan saling menghargai. Nah insya Allah, yang terakhir, nah insya Allah di sini juga kami punya visi ya, mengedepankan musyawarah. Nah di situ kami akan mengedepankan musyawarah sesuai dengan butir sila yang keempat. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah. Nah insya Allah kami akan menempuh dengan musyawarah dari berbagai stakeholder. Stakeholder itu dalam arti kan di pemerintahan itu ada berbagai sayap ya. Dari mulai pemerintah dengan pemerintahan beda Bang. Kami katakanlah pemerintah. Dan pemerintah di bawah itu adalah ada RT lah, ada LPMD lah, ada RW, ada BPD. Nah insya Allah kami akan berkolaborasi dengan mereka.
untuk menciptakan keharmonisan sinergitas dengan warga kami, ya tergantung kita sebagai tata kelola, baik secara manaj maupun secara pelaksanaan. Nah, yang akan kami bukti nyatakan akan tingkatkan ke arah yang lebih baik, masyarakat kami akan lebih bisa bersatu untuk dibawa arah ke jalan-jalan yang memang betul-betul akan terarah. Itu ya, itu untuk visi kami. Yang itu mungkin kalau misi visi ditanya banyak cerita lah, banyak kata, pasti dari mulai calon presiden sampai RT visi misinya sama. Yang jelas nanti implementasi bukti-buktikan aja. Yang alhamdulillah kami selama 2016 sampai 2020 akhir ini, keberhasilan kami menata, mengelola dan juga membina termasuk menjalankan pemerintahan ini ya 90% lah kami sudah berhasil. Insya Allah ke depan akan kami lebih tingkatkan, baik secara integritas, secara kepribadian maupun secara pelayanan di badan publik. Itu berbagai lah, dari perbinaan, dari arahan-arahan pembinaan, pemberdayaan, pekerjaan, tindakan, kata-kata, ya mungkin kami akan nanti lebih ditingkatkan. Supaya masyarakat kita tercipta, masyarakat yang kondusif, masyarakat yang tentram, ya kalau kata berbicara dalam sih ya, mudah-mudahan terciptanya dan berdirinya kami nanti terpilih terpercaya di kepala desa, mudah-mudahan desa Jabat jadikan desa Badatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Desa penuh sejahtera, desa amanah, desa bisa dipercaya oleh masyarakat. Ketika mencalonkan kami dipercaya berarti kami adalah amanah. Amanah dalam arti berarti tugas kami adalah terpercaya oleh masyarakat. Jadi kalau bicara sombong berarti kita ini orang nomor 1 terpercaya oleh masyarakat. Nah itulah kalau sedikit kesalahan baik dalam tindakan pekerjaan itu manusiawi. Masyarakat akan lebih memahami. Yang jelas insya Allah kami akan lebih meningkatkan baik dari pekerjaan secara publik maupun secara keluarga masyarakatan, kami akan mengarahkan ke arah yang lebih baik. Itu aja. Oke, ini sangat menarik, visi dan misinya sudah disampaikan oleh calon nomor urut 2 atau incumbent. Nah, tadi juga ada sempat yang menarik bahwa infrastruktur. Nah, saat ini sudah berapa persen nih Pak Kades nih? Infrastruktur nih untuk wilayah Jaya Bakti. Untuk wilayah Jaya Bakti alhamdulillah kami sudah mencapai di situ 85%. 85%. Baik daripada pembangunan maupun infrastruktur sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana keagamaan, dan juga terutama di bidang infrastruktur jalan lingkungan, jaling alhamdulillah lah selama kami menjabat keberhasilan kami, kalau kami katakan terlalu mungkin di situ banyak esensi ataupun aksennya, terlalu mungkin dikatakan lain sisi akan mengatakan orang itu sombong. Tapi kita jawabannya bukan dengan sombong, dengan realita yang mungkin betul-betul nyata. Kita bukan janji, tapi kita janji pasti yang sudah direalisasi. Gitu. Ya. Yang direalisasi udah 85%. Nah, untuk kedepannya ketika kami jadi lagi untuk melanjutkan 2 periode, ya 2 periode ini kami akan manfaatkan ke arah yang akan lebih meningkatkan. Karena di situ kan anggaran sudah dicucurkan pemerintah, tinggal kita tuh sebagai fasilitator, kita tuh sebagai penampung, dan tinggal kita merealisasikan. Hak-hak yang harus kemana di situ kan ada juklak-juklis. Kalau memang toh itu arahnya untuk ini, ya kita apa salahnya? Kan gitu ya. Apa salahnya kalau kita lakukan dan kita kerjakan? Dan memang di situ udah ada. Nah, udah ada. Dan sekarang tuh alhamdulillah dengan kebijakan pemerintah pusat yang cucurkan dana ke desa itu yang sebegitu lebih besar, ya, sangat besar. Disitulah tinggal kita betul-betul amanah tadi. Jadi bicara kita amanah itu jangan cuma di lisan mudah dikatakan karena lidah tidak bertulang, tapi dengan hati nurani kita betul-betul merealisasikan dengan bukti-bukti yang dinyatakan. Makanya saya di global siap, saya akan menyelesaikan dan saya akan membereskan permasalahan yang belum terselesai. Yang sudah terselesai, mari kita tingkatkan untuk kemajuan demi desa masyarakat Jaya Bakti. Nah, oke, ini penjelasannya sangat lugas. Masalah sekarang ini adalah masalah pendidikan, Pak Kades. Ya. Di wilayah Jaya Bakti ada kalangan menengah, ada kalangan bawah. Kadang-kadang masyarakat yang putus sekolah SD, SMP, mereka akan melanjutkan ke tingkat SMA karena faktor ekonomi, apalagi kita kena krisis COVID-19 ini sangat memukul masyarakat juga perekonomian. Nah, otomatis bagaimana gagasan untuk kedepannya untuk menyelesaikan permasalahan anak putus sekolah seperti apa, Pak Kades? Nah, di kita memang itu menjadi dilema dan juga menjadikan satu budaya, ya budaya terbiasa karena itu kebodohan. Padahal sebetulnya kalau saya rasakan dan saya analisa, itu kebodohan tidak akan menunjang dalam mencapai kehidupan. Artinya pemerintah sudah membuka, pemerintah itu udah open membuka. Kenapa kok kita sayangkan masyarakat Jaya Bakti misalnya kok bisa tertinggal dalam pendidikan? Padahal itu bohong kalau memang tidak bisa merasakan. Yang seharusnya mereka, ya nanti insya Allah kami akan lebih kontrol ke masyarakat.
karena akan lebih, karena kita butuh sumber daya masyarakat, sumber daya daripada pendidikan, itu perlu kita kedepankan. Dalam artian pinternya manusia, pinternya masyarakat berdasarkan dalam pengertian. Dalam arti di sini, pemerintah padahal sudah menjanjikan dan sudah menurunkan kepada pemerintahan yang ada di daerah, termasuk para kepala desa. Ya. Tinggal tugas kami adalah ketika kami jadi lagi kepala desa, kami akan meningkatkan kontrolasi terhadap masyarakat. Yuk kita, anak kita jangan sampai ada alasan mutus di tengah jalan dalam pendidikan. Padahal di situ banyak alasan. Ketika memang tidak mampu, pemerintah juga udah penunjang kok dengan kemampuan. Makanya kalau saya garis bawahi, kalau saya katakan, tidak dibikin alasan pendidikan akan tidak bisa menjamin untuk ke arah masa depan. Bisa saja kok. Tapi kenapa masyarakat kok? Nah disitulah kita insya Allah, bukan berarti kita tidak himbauan ataupun tidak ada perhatian. Kita berkali-kali sering di setiap waktu masyarakat, kita menyampaikan, yuk anak kita jangan sampai putus di tengah jalan, terutama dalam pendidikan. Karena perlu kualitas dan kuantitas pendidikan kita akan lebih dikedepankan. Nah insya Allah kedepannya kami akan lebih mengajak kepada masyarakat, jangan sampai ada muncul di permukaan bahwa masyarakat ya bakti tertinggal dalam pendidikan. Disitulah paling kita lemah. Insya Allah kami akan meningkatkan. Dan bukan berbicara kita lemah, kita juga alhamdulillah udah berupaya semaksimal mungkin. Bahwa alhamdulillah sekarang ini di kita sudah terbuka lah dunia pendidikan, baik formal secara non formal, sudah pemerintah sudah mencanangkan dan juga sudah memberikan terhadap masyarakat. Tinggal kesadaran, baik motivasi dan dukungan daripada orang tua, yang terutama kan orang tua. Betul. Nah sebetulnya anak banyak yang punya semangat dan punya yang cita-cita yang sangat tinggi untuk meraih ke jenjang arah masa depan. Ya. Tapi dorongan daripada dari orang tua, terkadang disitulah yang namanya ortodok itu mudah-mudahan Jaya Bakti nggak ada lah. Siap. Mudah-mudahan Jaya Bakti nggak ada. Insya Allah kedepannya akan lebih kita tingkatkan lagi. Oke, masalah ini dijawab dengan lugas oleh Pak Kades. Nah, sekarang kami akan menanyakan masalah kesehatan. Dunia kesehatan ini kan banyak masyarakat yang tidak mampu. Seandainya ada masyarakat yang tidak mampu, mereka ke rumah sakit tapi tidak memiliki BPJS. Nah, bagaimana solusinya Pak Kades untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu tersebut? Nah, kita sudah diberikan peluang dan diberikan jalan oleh pemerintah yang sangat lugas dan legowo. Pemerintah itu sudah menganggarkan, sebetulnya kita jangan lemah tertinggal. Ketika menghadapi masyarakat yang butuh kesehatan, contohlah dirawat inap ataupun di rumah sakit, sebetulnya pemerintah sudah membuka. Di situ kan ada BPJS, ada KIS, ada berbagai lah di situ ya. Tinggal kitanya betulkan dengan masyarakat. Masyarakat itu memang pada umumnya kan awam tidak tahu. Tapi kalau kita nanti untuk lebih meningkatkan lagi ke pelayanan masyarakat, terutama itulah yang salah satunya. Padahal di situ tidak mungkin tidak bisa. Kenapa kok orang di wilayah lain kok bisa, sedangkan di Dahu ini udah dikatakan potensi daerahnya sangat banyak. Di bidang kesehatannya sudah cukup, dan juga di desa-desa juga kan ada bedan desa sekarang mantri dokter udah terbuka lah. Nah kaitan dengan kemampuan tadi kan di situ ada BPJS, ada KIS, ada kartu Indonesia Sehat, ada banyak. Hanya saja kita tinggal mengarahkan dan ke masyarakat tinggal kita saling kontak. Misalnya si A ini ternyata kritis di rumah sakit, mereka tidak punya. Satu dengan biaya, kedua dengan administrasi tadi, misalkan tidak punya BPJS, padahal bisa kita urus. Di situ kan kita punya link, punya stakeholder yang ada, petugas-petugas kita termasuk dari kaderisasi lah, kader kita kan ada kader bidang kesehatan, ada pendidikan dan lain-lain sebagainya. Tinggal kita tahu aja tadi. Hanya masyarakat ketika tidak mengerti itu bukan dalam katakan itu alasan. Sebetulnya masyarakat mengerti, tergantung kita pendekatan. Tergantung kita pendekatan. Nah insya Allah dengan pendekatan itulah supaya memberikan pemahaman akan jadi ngerti, insya Allah akan kita lebih meningkatkan lagi. Dan juga insya Allah mudah-mudahan pemangku-pemangku kebijakan yang ada di pusat, baik daerah maupun pusat, mudah-mudahan tetap akan lebih memperhatikan sosial terhadap masyarakat. Termasuk kami ataupun saya pribadi nanti jadi kepala desa, berarti punya rasa tanggung jawab untuk ke masyarakat. Nah insya Allah lah mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih meningkatkan tentang kesehatan masyarakat. Jangan sampai ada, ya alhamdulillah saya untuk Jaya Bakti sampai hari ini yang saya rasakan selama saya menjabat tidak ada masuk kategori desa tertinggal atau desa stunting. Yang alhamdulillah di kita boleh dikatakan sehat-sehat aja lah. Itu aja. Berapa persen untuk kesehatan saat ini selaku Pak Kades menjabat, berapa persen keberhasilan untuk kesehatannya?
keberhasilan untuk masyarakat Jaya Bakti, saya dalam arti di sini saya akan katakan aja lah, tidak terlalu muluk jauh, mungkin masih ada 1-2 ya, tapi kan yang mungkin tidak teman-teman kita, tapi 70% 80% di kesehatan Jaya Bakti sudah mencapai. Alhamdulillah. Syukur Pak, 70% itu sangat bagus Pak. Ya kan? Nah, terakhir Pak, terkait masalah UKM Pak, karena dampak nih kan ya, karena dampak COVID, masyarakat yang usaha mikro di rumah-rumah yang membuat rengginang, ya kan, dengan adanya dampak COVID-19 ini, mereka tidak bisa berusaha lagi. Nah, untuk mencari modal itu bagaimana? Kadang-kadang mereka harus pinjam ke sana sini. Apakah nanti calonnya Bapak terpilih kembali? Apakah ada terobosan-terobosan untuk masyarakat yang melakukan UKM, Pak? Nah, keduanya bagaimana cara pemasarannya, Pak? Bisa tolong dijelaskan. Nah, insya Allah kami ke depan akan lebih meningkatkan lagi, terutama dalam ekonomi lemah ya. Ekonomi lemah yang masyarakat, artinya pengusaha yang memang terukur dengan modal yang sangat terbatas. Padahal pemerintah juga sudah memberikan itu berapa ribu masyarakat Jaya Bakti yang kami rasakan, alhamdulillah lah, hampir merata semua dapat bantuan dari UKM ya. Intinya untuk pengusaha lemah. Pengusaha kecil yang punya badan usaha tapi tertinggal dalam modal. Pemerintah memberikan. Dan kita tidak ada salahnya. Kenapa? Kok di kita kan ada BUMDes. Nah, insya Allah kita perdayakan, dan di BUMDes itu kan nanti ada regulasi tentang anggaran. BUMDes itu sebetulnya salah satu pemanfaatan besar juga. Di situ kan kita tadi BUMDes itu berbagai, di situ bisa ada sifat menggali dari sifat simpan pinjam, ada untuk mendorong pengusaha lemah. Kita nanti untuk pemasarannya kita bisa kan nanti untuk melalui misalkan ini ditata usaha wirang dewasa, ditata ruang untuk di wisata lah, untuk misalkannya BUMDes pun di situ yang namanya yang suka bikin kayak tradisional itulah, pasar-pasar tradisional lah, yang di budaya kita kan pasar tradisional. Nah, di situ kita perdayakan dan sambil kita dorong modal-modal mereka ini kan di kita kan ada BUMDes itu tadi, badan usaha milik desa itu kan dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, sebagai tata kelola dan sebagai pengelola itu manajernya tuh bukan cuma pertanggungjawaban dalam arti administrasi, tapi realisasi. Nanti kita buktikan ke masyarakat. Mudah-mudahan ke depan saya akan lebih bersentuhan dengan masyarakat, terutama kita ingin memberdayakan pengusaha-pengusaha yang punya pengrajin. Ya contoh lah di kita pengrajin bikin rengginang lah, misalkan bikin manisan lah, banyak sebetulnya masyarakat kita punya potensi dan punya kemampuan. Tinggal kita nanti arahkan. Dorongan modal kita tadi bukan berarti besar harus kita raih dan harus mereka capai, tapi dengan modal sedikit mereka akan mapan dan sejahtera. Nah, insya Allah kami akan berupaya nanti lebih memikirkan ke ekonomi, meningkatkan ekonomi lemah, pengusaha-pengusaha kecil. Oke, Pak Kades, jawabannya sangat lugas. Satu yang terakhir nih Pak Kades, sebagai sosok figur kepala desa pasti banyak sorotan, ya kan? Otomatis kritikan. Bagaimana Pak Kades menyikapi saat masyarakat mengkritik, menerima sebagaimana penyelesaiannya? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, insya Allah kami ya memang alhamdulillah kalau di masyarakat itu kan sifatnya dinamika ya. Apalagi dorongan dengan kebencian ataupun misalkan sifatnya dengan iri dengki, itu hal wajar budaya di masyarakat kita kan, udah nggak aneh. Tapi nyikapitnya kita harus betul-betul seorang figur pemimpin. Yang namanya figur pemimpin itu harus siap dikritik dan mengkritik. Artinya siap dikritik berarti siap membangun. Kalau mengkritiknya dengan kritik untuk membangun, kami dengan senang, lugas kami akan terima. Nah, di situ ya alhamdulillah kita insya Allah nanti untuk ke depan kritikan masyarakat yang memang di situ kan sifat pro kontra itu udah menjadikan biasa ya, udah menjadikan budaya. Tapi di situ nyikapinya kita jangan melihat bahwa dipandang sisi mata. Misalnya, oh itu ngeritik saya berarti karena semata seolah-olah ada dendam pribadi. Disitulah kita jangan terlalu memponis. Mereka akan paham dan ngerti ketika penyampaian kita akan lebih lugas dan lebih akan kita terarah. Misalnya si A, oh ini gini-gini karena ketidaksenangan kan. Yang namanya dorongan tidak senang ibaratnya walaupun diiming-iming dengan diperlihatkan dengan budidaya dengan wajah yang sangat ibaratnya cakep ataupun cantik, tetap aja suka tidak suka. Tapi dengan kesukaan atau tidak suka itu jangan kita terlalu jangan kita terlalu memponis. Cobalah kita dekatin mereka supaya dia bisa paham dan dia bisa ngerti dan bisa kita arahkan. Ya insya Allah lah. Kalau yang namanya sifat tadi misalkan untuk kritik ataupun untuk mengucilkan apalagi sampai ejekan,
itu udah biasa. Luar biasa. Pro kontra itu udah menjadi budaya. Hanya kita nyikapinya seorang kedewasaan pemimpin harus betul-betul profesional. Insya Allah lah, saya tidak akan melakukan dengan hal seperti itu. Semua mereka adalah positif. Ngeritik demi membangun, yuk kita temu, apa salahnya kan gitu ya. Iya. Dan selama menjabat anggaran ADD, apakah transparan dengan secara publikasi, Pak Kades? Nah, kami di situ jawabannya pertama dengan papan nama masuk di anggaran. Ketika anggaran masuk dari pemerintah, pengelolaan baik dalam artinya untuk apa namanya, bukan cuma kita nanggapi juklak juklis itu didasari dengan administrasi ataupun berita laporan di LPJ ataupun di surat pertanggungjawaban, itu tidak dibuktikan kan kita. Dibuktikannya, dijawabnya kita dengan di situ ada namanya apa? Bukan papan nama, apa namanya? Kita bikin apa? Info Balego. Di situ Balego kan udah menjawab. Anggaran masuk dana pusat ke pemerintah daerah, termasuk ke desa, jumlah nominal sekian dalam 1 tahun. Setiap turun anggaran itu kan 3 termen ya. Di situ kan dipang-pang. Sebetulnya jawaban masyarakat tuh nggak usah kita pegang dengan lisan, dijawab dengan itu cukup. Tapi nggak ada salahnya kita doronglah dengan bukti-bukti kita bahwa anggaran itu betul nggak. Kalau misalnya kita berbicara misalkan, oh ini untuk beli cabai, berikanlah ke cabai. Kalau ini untuk misalkan yang untuk cadangan makan siang belok nih untuk ini. Jangan sampai kita untuk dianggarkan beli cabai, ternyata belikan tomat. Itu kan jaka sambung jualan tomat, nggak nyambung. Kan gitu ya. Betul. Nah itu. Ya insya Allah sih yang sudah kami lakukan seperti itu. Malah kami akan lebih memperlihatkan kinerja kami. Bukan janji harus kami berikan, tapi akan bukti nyata kami kerjakan. Oke, ya Pak Kades, silakan untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait persiapan pilkada. Bagaimana menurut Pak Kades? Apa yang akan disampaikan kepada masyarakat? Ya kami sih mungkin tidaklah jauh lah ke masyarakat ya insya Allah, karena ya bagaimana walaupun gimana kita sosok kita ini adalah untuk kedua kali menjadi calon seorang figur pemimpin ya. Tetap kita akan mengajak semangat masyarakat untuk mulai perhatian, karena di situ diatur dalam undang-undang dan dalam aturan ya bahwa masyarakat itu bisa hak memilih dan itu secara demokrasi. Betul. Kami tidak bisa memaksa hati nurani ataupun hak asasi. Di contoh sekarang saya menghadapi teman-teman calon yang akan tampil di dunia pencalonan Pilkades 2022 nanti, ada 3 kawan. Kami menganggap bukan lawan. Lawan sekiranya tidak bersaing sehat, kami tidak berarti. Tapi kawan sekitar sehat, kami akan hadapi. Mereka dengan sehat. Insya Allah di situ kami juga akan membawakan satu perhatian. Ketika mereka akan memilih, itu sudah diatur dalam undang-undang dalam demokrasi. Silakan mau kemana memilih, itu hak hati nurani. Tapi tetap kami mengharapkan simpatis suara kami nanti yang akan bisa menciptakan dan akan bisa meraih kesuksesan kami berdasarkan masyarakat yang hati nurani, yang betul-betul jiwa lugas dan bebas. Karena di situ udah diatur dalam aturan bahwa bebas untuk memilih. Bukan berarti kita menonton harus misalkan, oh tolong saya pilih lagi, oh saya tidak. Saya tetap ke masyarakat memberikan keluasan, silahkan masyarakat ya bakti yang punya hak pilih yang baik, warga yang baik, pilihlah calon yang 4 termasuk kami ini, ke siapa saja mau enggak, tapi tetap di alat berkah doa boleh kami. Arti dalam doa itu berarti tidak secara langsung meren wayah nawe dukung kami, kan tidak seperti itu ya. Itulah memberikan keluasan buat masyarakat. Oke, terima kasih atas penjelasannya para calon. Ya, ini pemirsa, saat ini saya memberikan edukasi kepada masyarakat Jaya Bakti. Dari 4 calon ini memiliki visi dan misi, kembali lagi kepada masyarakat untuk memilih. Betul. Nah, saya harap masyarakat bisa memilih secara demokrasi apa yang disampaikan Pak Kades. Saya Indra melaporkan dari Jaya Bakti.